Pemkab Balangan gelar upacara peringatan Hardiknas 2023. 47 P3K Tenaga Kesehatan Kabupaten Balangan terima SK. Peringati HUT ke-20 tahun Balangan, Satpol PP gelar lomba PBB. Sebanyak 166 siswa SMA Negeri 1 Paringin dikukuhkan dan dilepas. Diskominfosan Balangan lakukan studi tiru ke Diskominfo Tabalong tentang pembentukan LPPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Alifa Zahra. Berikut beterbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 2 Mei 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 2 Mei 2023. Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Balangan Abdul Hadi yang diikuti oleh ratusan peserta upacara dari tenaga pendidik dan peserta didik dari berbagai tingkatan. Dalam upacara kali ini, Bupati Balangan berkesempatan membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Melalui sambutan tersebut, Abdul Hadi menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dalam 3 tahun belakangan telah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini lanjutnya merupakan implikasi dari implementasi 24 episode Sistem Merdeka Belajar yang menjadi program dari Kemendikbudristek sejak dipimpin oleh Nadiem. Selain memudahkan peserta didik dengan berbagai program belajar yang dinilai mampu mengembangkan karakter dan kompetensinya, tenaga pengajar juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berinovasi dalam sistem belajar mengajar. Ditemui usai acara, Abdul Hadi menyampaikan akan ada perbaikan sekolah yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendidikan dari waktu ke waktu bagi sistem pendidikan di Kabupaten Balangan. Itu tahun ini ada 119 sekolah yang akan kita rehab. Di APBD perubahan akan kita teruskan, di APBD murni tahun 2024 akan kita teruskan, sehingga di tahun 2024 perubahan itu sekolah dan halaman sekolah sudah sangat layak gitu loh. Jadi tidak ada lagi halaman sekolah yang becek gitu kan, semuanya sudah dipaping. Harapan kita itu tidak ada lagi sekolah yang tidak layak, yang apa istilahnya kalau hujan misalnya pendidikan gitu kan. Nah ini harapan kita seperti itu gitu. Termasuk SD SMP ya, Pak? SD SMP yang menjadi kewenangan daerah. Terus untuk tenaga pendidik sendiri Pak, program dari pemerintah daerah Pak? Untuk tenaga pendidik, untuk pengembangan sumber daya manusia, tahun ini kita akan melakukan workshop dan bimbingan teknik untuk meningkatkan kapasitas para pengajar kita. Kemudian dari sisi kesejahteraan juga kita perhatikan. Selain itu, Abdul Hadi juga menambahkan dari kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan literasi di Kabupaten Balangan. Bella Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan formasi tahun 2022 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Selasa 2 Mei 2023. Bupati Balangan Abdul Hadi menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan formasi tahun 2022 di Aula Benteng Tundakan Paringin Selatan, Selasa 2 Mei 2023. Dalam sambutannya, Abdul Hadi mengucapkan selamat untuk 47 tenaga kesehatan yang sudah berhasil menjabat sebagai P3K di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi juga berterima kasih atas perjuangan yang dilakukan, meski tidak semuanya berasal dari Balangan, tetapi sudah memilih Balangan sebagai tempat pengabdiannya di bidang kesehatan. Karena bidang kesehatan merupakan salah satu bidang pembangunan yang diprioritaskan, sehingga tenaga kesehatan diharapkan mampu menjadi agen terbaik dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, pemerintah Kabupaten Balangan juga akan terus berbenah dan menciptakan inovasi di bidang kesehatan. Salah satunya perbaikan dalam pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Sebab hal itu juga menjadi bagian dari bentuk kinerja P3K yang baru saja menerima SK. Terakhir, Abdul Hadi juga meminta kepada seluruh P3K yang sudah menerima SK untuk mempelajari, memiliki dan mengembangkan jiwa melayani, tetap mempertahankan idealisme dan memberikan makna terhadap setiap tanggung jawab, tugas, dan fungsi. Nadia dan juru kamera Masyidah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memperingati hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Balangan, Satuan Polisi Pamong Praja Balangan adakan lomba peraturan baris berbaris di halaman kantor Sekretariat PKK Balangan, Rabu 3 Mei 2023. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-20 tahun Kabupaten Balangan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Balangan adakan lomba peraturan baris berbaris bertempat di halaman kantor Sekretariat PKK Balangan, Rabu 3 Mei 2023. Lomba ini diikuti dari Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlima se-Kabupaten Balangan yang dihadiri Kepala Satpol PP Balangan Nur Aspariah, Camat Paringin Selatan Reni Yudistesia. Perlombaan yang diikuti oleh Satlinmas dari 8 kecamatan tersebut berjalan dengan riuh dan gembira. Dengan gerakan disiplin, masing-masing kelompok peserta juga diiringi sorak dukungan dari berbagai supporter masing-masing kecamatan. Ditemui usai acara, Kepala Satpol PP Balangan, Nur Aspariah menyampaikan selain memperingati hari jadi Kabupaten Balangan, lomba ini juga bertujuan untuk melatih mental dan kedisiplinan. Jumlah peserta ada masing-masing kecamatan ada 16 orang dikali 8 kecamatan. Jadi yang tampil di sini adalah yang sudah terbaik di kecamatan masing-masing. Ya, jadi ini yang ikut peserta ini adalah para linmas di yang ada di kecamatan, ya. Bisa gabungan, yang ada di desa kan. Terakhir, Aspariah juga berharap di dalam tugasnya sebagai anggota, Satlimas ini diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam berbagai acara seperti pemilu, hajatan, dan acara non-formal lainnya. Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. SMA Negeri 1 Paringin mengadakan pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 12 Angkatan 45 tahun 2023 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Rabu 3 Mei 2023. SMA Negeri 1 Paringin mengadakan pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 12 Angkatan ke-45 tahun 2023. Bertempat di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Rabu 3 Mei 2023. Setidaknya ada 166 siswa yang mengikuti prosesi pengukuhan dan pelepasan, terdiri dari 90 siswa jurusan IPA dan 76 jurusan IPS.
Acara pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 12 ini mengambil tema berbeda asa, beragam mimpi, dan keistimewaan, namun satu rasa, satu visi, satu tujuan meraih cita bersamamu. Hadir pada kegiatan ini Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan, Rudiansa Sofian, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, Camat Paringin Selatan, Kepala Bangkalsel Cabang Paringin, Kepala SMA Negeri 1 Paringin, dan para orang tua siswa kelas 12. Ditemui usai acara Asisten Bidang Administrasi Umum, Rudiansa Sofian mengharapkan SMA Negeri 1 Paringin yang telah lulus nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan yang tidak mampu akan menyiapkan program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja agar mampu bersaing dan mempunyai skill di dunia kerja. Ya, dengan adanya kelulusan SMA Negeri 1 Paringin, kita berharap anak-anak kita nantinya bisa untuk melanjutkan lagi ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan mereka nanti bisa mengamalkan ilmu dan nanti kembali kepada daerah untuk membangun benua Balangan yang kita cintai. Adapun Kepala SMA Negeri 1 Paringin, Rahmiati mengatakan siswa kelas 12 yang telah dikukuhkan melewati 3 masa, yakni masa COVID-19, masa transisi, dan masa real sekolah, di mana masa pertama sekolah full online di rumah, kedua semi online, yang ketiga full di sekolah selama 1 tahun. Pada kesempatan ini, Rahmiati juga mengingatkan para siswa kelas 12 agar bisa meniti karirnya di dunia pendidikan atau di dunia kerja, dan mengharapkan ilmu yang telah diberikan selama 3 tahun di sekolah bisa bermanfaat. Harapan kami setelah mereka ibaratnya lepas dari pendidikan ini, ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat, kemudian ilmu ini dijadikan mereka sebagai fondasi untuk meniti langkah atau meniti tangga yang lebih tinggi lagi, baik itu untuk melanjutkan perguruan tinggi ataupun bekerja meniti karirnya. Pada acara pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Paringin tersebut, juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan peringkat 1 secara paralel kepada siswa. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan melakukan studi tiru ke Diskominfo Kabupaten Tabalong dalam rangka keinginan pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk membentuk lembaga penyiaran publik lokal, Rabu 3 Mei 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Alifa Azhara, mewakili segenap tim yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas segala perhatiannya. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan melakukan studi tiru ke Diskominfo Kabupaten Tabalong, Rabu 3 Mei 2023. Kegiatan studi tiru ini dilakukan dalam rangka keinginan pemerintah daerah untuk membentuk lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL di Kabupaten Balangan. Kepala Diskominfosan Kabupaten Balangan, Muhammad Nur menyampaikan tujuan kunjungannya ke Diskominfo Tabalong untuk bertukar informasi dan menggali apa saja yang diperlukan dalam membangun sebuah LPPL. Mulai dari sarana dan prasarana, jumlah biaya yang diperlukan, cara perekrutan SDM-nya, dan perlengkapan lainnya. Alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan kegiatan studi banding atau studi tiru terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Balangan membentuk TV lokal. Jadi memang kita sudah ada Raperda LPPL, seharusnya kita membentuk TV lokal dan radio lokal. Nah, tetapi yang ini yang kita utamakan dulu TV lokal, dan alhamdulillah hari ini di Tabalong udah disampaikan apa-apa yang sebenarnya ingin kita gali. Jadi misalnya terkait dengan peralatan apa yang harus kita sediakan, sumber pembiayaan berapa, dari mana, kemudian terkait dengan personel, rekrutmen personelnya seperti apa, semua sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Dinas Kominfo Tabalong dan kawan-kawan dari stasiun TV Tabalong. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa sesegeranya kita realisasikan di Kabupaten Balangan
Muhammad Nur menambahkan saat ini rencana pembentukan LPPL sendiri sudah memiliki raperda inisiatif dari DPRD Balangan yang seharusnya membentuk TV dan radio lokal, namun Pemkab Balangan lebih mengutamakan penyiaran TV lokal. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Diskominfo Tabalong, Khairul Anwar sangat menyambut baik dengan maksud keinginan dari Pemkab Balangan ini. Karena menurutnya melalui LPPL mampu memberikan keterbukaan informasi yang transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya studi banding atau studi tiru dari Kabupaten Tabalong, di mana Kabupaten Balangan adalah istilahnya tetangga terdekat Kabupaten Tabalong, kami siap memberikan bantuan baik itu teknis maupun istilahnya non teknis. Kaitannya dengan regulasi juga kami berikan kaitannya dengan baik itu di mana di Balangan sudah dalam bentuk raperda, mungkin bisa membandingkan sebagai bahan referensi perda yang sudah jadi di Kabupaten Tabalong, juga kaitannya dengan petunjuk dan pelaksanaannya nanti akan kami sampaikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Balangan. Jadi kami istilahnya siap memberikan bantuan baik itu dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk yang lain-lainnya lah. Untuk itu, Khairul Anwar menyebut pihaknya akan siap memberikan bantuan dan berharap ini bisa menjadi bahan referensi Pemkab Balangan tentang rencana pembentukan LPPL ke depan. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.